Hai semuanya, welcome to my channel. Di channel ini kalian bisa menemukan info-info menarik terkait family dan destinasi liburan. Boleh langsung di subscribe kalau kalian mau tahu info menarik lainnya. Halo semuanya, kali ini aku mau share pengalaman liburan aku waktu kita tuh kemarin ke Bogor. Jadi aku nemu hidden gem nih, sebuah villa yang cocok banget buat kita staycation bareng keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar. Penasaran kan? Jadi tonton video ini sampai habis ya. Jadi kita itu berangkat dari rumah dari Cikarang, dan untuk estimasi waktu sampai ke lokasi itu sekitar 2,5 jam via tol. Aku berangkat dari arah Jababeka, jadi aku masuk lewat pintu tol Cikarang Utara. Tarif tol pintu masuk Cikarang Utara itu 9.500 ya. Terus kita itu mau masuk ke arah Cimanggis. Nah, di sini kita belok ke kiri, ambil kiri ke arah Cimanggis, terus nanti tuh harusnya kita lewat ke tol Cimanggis Cibitung. Jadi teman-teman, kita tuh sempat salah jalan. Harusnya tadi kan ke kiri ke arah Cimanggis ya, tapi kita malah salah ambil jalan tol, jadinya kita malah lewat Cibitung, jadi keluar lagi tuh. Nah, kita masuk ulang lewat gerbang tol Cibitung, terus kita masuk lagi ke jalan tol Jakarta Cikampek, lalu kita ke arah Cimanggis. Nah, sekarang ini kita udah bener nih, udah ada di jalan tol Cimanggis Cibitung. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin nggak mau lewat jalan tol, itu ada opsi juga, kalian bisa lewat jalan biasa. Jadi nanti lewatnya tuh arah Setu, lalu kita tembus ke Sentul, terus dari Sentul nanti lewat kota Bogor sampai ke penginapannya. Kemarin waktu aku pulang dari penginapan ini juga kita lewat jalan biasa sih, kita nggak lewat jalan tol. Dan itu tuh mungkin akan memakan waktu lebih panjang ya, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi gitu ya teman-teman, kalian bisa pilih kedua opsi jalan tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kita nanti ketemu sama pintu tol Jatikarya Utama. Sorry banget di sini aku lupa buat record berapa habis tolnya, cuman untuk gambaran aja ya. Kalau dari Cikarang ke lokasi ini, itu tuh kalau lewat tol butuh sekitar 70 ribuan untuk harga tolnya. Jadi kalian siapin aja saldo e-money-nya sekitar ya 100, itu untuk pergi udah cukup sih. Jadi PP mungkin nanti kalian siapin aja di e-tolnya itu sekitar 150 sampai 200 ribuan. Lanjut, ini kita ambil jalan ke arah Cimanggis Bogor Ciawi. Nah, dari sini hati-hati ya, kita nggak keluar di gerbang tol Bogor atau Kebun Raya, kita masih lanjut terus nanti ke arah Bogor Selatan. Jadi kita nanti akan keluar di gerbang tol Bogor Selatan. Untuk tarif tol di gerbang tol Bogor Selatan ini 7.500 ya. Nah, dari gerbang tol Bogor Selatan nanti kita akan lewat Sumarekon Bogor. Ini tuh aku kemarin perginya waktu weekend ya, weekend bulan Juni. Nah, itu nggak terlalu rame sih jalannya, walaupun itu udah masuk ke libur anak sekolah ya. Cuman aku nggak tahu kalau lewat tengah kota Bogor apakah akan macet, tapi kemarin so far sih kita lewat Bogor Selatan ini nggak macet sih. Ini kita ambil ke kiri ke arah kota Bogor Sukaraja, nanti dia tuh keluarnya akan di Sumarekon Bogor. Harusnya dari Sumarekon Bogor itu nanti udah tinggal ngikutin aja maps yang udah dikasih tahu sama pihak penginapannya. Nanti aku jelasin deh detailnya kayak gimana. Nah, itu udah kelihatan ya ada Sumarekon Bogor. Nah, di sini kita itu kan harusnya muterin dari bundarannya ya. Di sini kan ada bundaran. Terus kita harusnya tuh muter ke arah kanan ya. Tapi di sini kita sempat salah jalan lagi karena kita salah baca map. Jadi kita tuh malah ke kiri masuk ke Sumarekon Bogor. Jadi kita langsung ambil kanan karena kita mau putar balik di situ dulu.
Sayang banget, nggak tahu kenapa hari ini tuh ada-ada aja ya cobaannya. Jadi ketika tadi aku tuh mau puter balik di Sumarekon Bogor, mobilku tuh ditabrak sama motor dari belakang sampai penyok kayak gini. Untungnya penabraknya mau bertanggung jawab ya, karena memang kesalahannya itu dari si penabrak. Jadi kita sempat muter dulu buat cari bengkel buat benerin mobilnya, dan itu tadi tuh makan waktu sekitar 1 jaman. Ya udah, karena udah makin sore, kita langsung lanjut aja perjalanannya. Nah ini karena aku tuh udah capek banget, jadi aku langsung lanjut aja ngikutin maps. Harusnya aku tuh ngikutin jalur yang dikasih tahu dari pihak villanya kayak gini. Sebenarnya mereka tuh udah ngasih jalur alternatif kayak gini informasinya. Jadi ada 3 titik yang harus kita lewatin untuk menghindari jalan yang berliku dan jalan yang sempit. Ini jalannya harusnya lebih bagus. Cuman kalau kita ngikutin jalur yang dari pihak villanya memang lebih jauh sedikit ya, beberapa menit gitu. Nah karena kita tuh emang udah capek banget dari tadi, jadi kita ngikutin maps aja, dan ternyata jalannya tuh kecil, jalan kampung gitu dan berliku, naik turun juga. Jadi saranku buat kalian gak usah ngide kayak aku, mending kalian ikutin aja jalur yang direkomendasikan sama pihak villanya. Karena pas waktu aku pulang, aku kan lewat jalan yang direkomendasiin sama villanya. Itu ternyata jalannya tuh luas ya, lebar dan bagus, jadi aku nyesel sih gak lewat situ. Akhirnya setelah melewati jalan kecil berliku tadi, kita bisa keluar dan udah sampai di Jalan Tajur Halang. Ini Jalan Tajur Halang. Jadi kalau misal tadi kita tuh ngikutin jalur yang direkomendasikan pihak villa, itu nanti ketemunya di Jalan Tajur Halang ini. Jadi di titik yang sama ya. Di sini jalannya masih lebar, beraspal dan bagus ya. Tapi nanti setelah ini mungkin jalannya akan lebih kecil dan mungkin tidak sehalus ini. Untuk jalannya tuh dibilang ekstrim juga enggak, cuman memang tidak halus ya, jadi berbatu-batu. Tapi ini masih lebih halus daripada jalan nanti yang menuju ke villanya. Nanti kita lihat jalannya seperti apa ya. Untuk jalannya tuh naiknya tidak terlalu ekstrim, masih oke sih menurutku. Cuman memang berbatu-batu aja sih. Nah ini jalan yang aku maksud. Ini jalannya lebih kecil dan dia tuh ada di pinggir jurang kecil ya. Dan jalannya tidak rata. Kalian wajib hati-hati kalau lewat sini. Pastikan mobil kalian itu kondisinya prima dan mampu melaju di jalan yang seperti ini. Di sekitar sini tuh juga ada banyak villa atau penginapan dan juga camping ground. Jadi di sepanjang jalan nanti akan ada beberapa plang petunjuk jalan menuju arah camping ground atau villa tersebut. Nah di persimpangan terakhir nanti kita akan menemukan beberapa plang petunjuk jalan. Untuk Moya Villa Hotel and Resto kalian bisa ambil sebelah kiri. Setelah itu nanti di sisi kanan jalan kalian akan ketemu Boja Cafe. Itu tandanya kita udah semakin dekat dengan Moya Villa and Resto. Itu dia, akhirnya kita sampai di Moya Villa and Resto. Nanti ada di sisi kanan jalan, kita langsung masuk aja ke area parkiran. Di sini udah ada security yang jagain dan bakal ngarahin kita untuk masuk dan parkir di tempat yang udah dipersiapkan. Oke, karena udah sampai, aku mau langsung lanjut check-in ya. Check-innya nanti tuh ada di area restonya, jadi masuk ke dalam dulu, terus nanti ada tempat untuk kasir, itu buat check-in juga dan buat pesan makanan. Di sini tuh restonya tutup sampai dengan jam 4 atau 5 gitu, sampai sore, jadi nggak sampai malam ya. Terus kita juga di sini dapat welcome snack dan welcome drink. Di sini juga ada peminjaman alat-alat permainan kayak gini, dan itu tuh free, kalian tinggal bisa langsung ngomong aja ke kasirnya. Terus ini ada view dari area luarnya ya, jadi di area luar ini kita bisa lihat seluruh wilayah yang ada di Villa Moya and Resto ini. Terus ini tuh area restorannya cukup luas ya, dan juga ini yang perlu kalian ingat, kalau untuk breakfastnya dia tuh akan buffet kalau jumlah pengunjungnya itu lebih dari 10 orang. Nah kalau misalkan pengunjungnya itu sepi atau di bawah 10 orang, nanti kita itu makanannya akan diantar ya ketika breakfast. Jadi langsung diantar ke kamar dan kita nggak perlu ke restorannya. Karena aku udah lapar banget, jadi aku tuh mau pesan makanan.
Di sini ini aku spill ya untuk harga-harganya, ya standar sih ya, dari 30-an sampai ke 60-an. Untuk rasanya makanannya tuh cukup lumayan ya, menurutku lumayan enak. Kemarin aku pesan ayam gepreknya, itu enak sih. Setelah kenyang, kita langsung masuk ke kamar yang udah kita pesan. Jadi aku tuh pesan kamar tipe Suite Queen. Dia itu letaknya ada di bawah resto dan ada di samping kolam renang. Ini enak banget sih kalau kalian mau renang, tinggal keluar kamar terus langsung renang aja. Untuk kuncinya sayangnya dia tuh belum pakai card ya, jadi masih pakai kunci biasa. Cuman ya nggak apa-apa sih, menurutku tetap cukup aman kok. Dan ini dia Suite Queen dari Moya Villa and Resto. Jujur aku kaget banget karena kamarnya tuh luas banget, udah gitu di dalamnya tuh banyak banget furniturnya. Untuk kasurnya kita dapat ukuran queen size, terus di sini juga udah ada TV, lalu juga ada lemari. Nanti aku akan review satu persatu ya. Nah, di sini yang paling aku suka itu adalah kamar ini punya balkon. Jadi emang aku tuh prioritas untuk cari villa atau penginapan tuh biasanya ada balkonnya. Terus di sini tuh view-nya mungkin nggak terlalu cakep banget, cuman balkonnya cukup luas dan udah ada jemuran untuk handuknya. Di sini kita juga bisa duduk-duduk santai di sini karena udah disediakan 2 kursi dan 1 meja. Untuk fasilitas lainnya, di sini tuh juga sudah disediakan 2 sofa dan 1 meja untuk kita duduk di dalam. Lalu untuk handuknya kita disediakan 2 untuk 2 pengunjung. Dan di sini tuh kan udah ada lemari besar ya, seperti mirip kitchen set gitu. Jadi dia ada beberapa laci juga untuk penyimpanan. Di sini bisa buat nyimpen barang-barang. Aku sih simpen sepatu juga bisa di bagian paling bawah. Terus kalau kalian misal mau nyimpen makanan-makanan yang butuh didinginin, nggak usah khawatir karena di sini juga sudah disediakan kulkas mini kayak gini. Cuman yang aku heran kulkasnya ini nggak terlalu dingin sih ya, bukan mati gitu enggak, cuman memang kurang dingin padahal udah aku setting ke maksimal. Lanjut, ini ada kopi, teh, gula, sama air mineral kita dapat 2, sama ada pemanas airnya. Lalu untuk lemarinya ini besar banget ya lemarinya menurutku. Terus kita tuh juga dapat slipper, tapi sayangnya slippernya cuma dapat sepasang. Nanti slippernya ditaruh di sini, cuman udah aku pakai. Di sini juga udah disediakan hanger. Lalu di sebelah kiri itu dia kayak rak-rak baju. Cuman emang baju-baju nggak aku masukkan ke dalam lemari sih karena aku nggak terlalu bawa banyak baju. Lanjut ke sebelah kiri. Di sebelah kiri tuh kayak ada meja rias ya. Jadi ada cermin, lalu ada meja dan lampunya. Sekarang kita spill kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya ini tuh sama juga, cukup luas. Menurutku malah luas banget. Dan dia tuh fasilitasnya juga lengkap ya. Udah ada shower dengan air hangat, terus juga ada toilet, sabun yang lengkap, dan juga hair dryer. Cuman di sini itu air hangatnya terbatas ya. Maksudku, kalau misalkan kita mandi air hangat gitu kadang-kadang suka habis. Jadi butuh waktu untuk menghangatkannya kembali, jadi gunakan dengan bijak ya. Oh iya, cuman kemarin tuh kita sempat ada mati air sebentar, cuman gak lama kok karena karyawannya langsung gercep benerin. Untuk lantainya tuh menurutku sedikit licin, jadi kalian hati-hati kalau bawa anak dan anaknya jangan lari-lari di kamar mandi. Untuk amenitiesnya tuh dia juga lengkap ya, standar lah ya, ada sikat sama odol untuk 2 pasang. Karena ini tuh masih sore, jadi aku mau jalan-jalan dulu keluar. Ini view dari luar villanya. Jadi yang paling atas itu ada restonya, terus yang tengah itu kamar kita yang Suite Queen, dan yang bawah itu yang tipe Deluxe Queen. Ini villa halamannya tuh luas banget, sampai ada tempat buat main bola. Dan juga di paling ujung itu nanti ada kandang kelinci, jadi kayak taman kelinci dan kita bisa ngasih makan kelinci. Sayangnya kemarin aku sama anakku nggak sempet buat explore ke area makan kelincinya. Cuma nanti kalau kalian tuh pengen ajak anak kalian kasih makan kelinci, kalian bisa langsung ke resepsionisnya aja buat beli makanan kelinci. Oke, lanjut di sebelah kiri kandang kelinci itu ada kolam ikan. Ini tuh kolamnya luas banget, jadi anak-anak pasti betah nonton ikan di sini.
Oh ya, aku belum spill harga kamarku kemarin berapa. Jadi untuk kamarku yang Suite Queen itu kita dapat harga kemarin di 850.000 dengan breakfast ya. Jadi udah include breakfast. Sedangkan untuk kamar di bawahnya yang di Lux Queen itu harganya sekitar 600 sampai 700 ribuan. Nah, untuk villanya itu harganya bervariatif ya, dari harga 700 sampai 1,8 jutaan. Kalian bisa cek aja di akun IG-nya Moya Villa atau juga bisa di aplikasi seperti tiket.com atau Traveloka. Di sini juga ada tempat untuk nyalain api unggun. Jadi nanti malam dari pihak villanya akan nyalain api unggun, terus kita bisa kumpul rame-rame di sini sambil bakar jagung. Ini sekarang kita mau jalan-jalan lihat di sekitar area kandang kelinci. Jadi ini yang aku bilang tadi, di sini tuh ada kandang kelinci sama kandang burung. Sayangnya emang waktu pas kita kesana itu nggak kelihatan ada kelincinya, kayaknya karena aku datangnya udah kesorean deh. Nah ini karena anakku udah ngebet banget ngajak ke playground, jadi kita langsung cus aja ke playgroundnya. Untuk playgroundnya tuh ada di depan villa, jadi ini ada villa 1, 2, 3 ya. Nah ini depan villanya itu ada playground anak kayak gini. Ini playgroundnya tuh terbuat dari kayu, tapi ini kayu yang kokoh, jadi kalian nggak usah khawatir misal anak kalian main di sini. Dan playgroundnya ini sangat bersih dan sangat terawat menurutku. Ini tuh rumput-rumput sintetis di bawahnya. Nah sayangnya adalah si rumput-rumput ini kalau lagi keadaan basah tuh dia susah kering ya. Jadi kemarin waktu pas kita kesini kan habis hujan, nah itu rumputnya basah, jadi kayak ngecap-ngecap nempel di kaki gitu. Cuman overall nggak masalah sih, karena kan bisa cuci kaki juga. Nah untuk playgroundnya ini aku sangat suka sih, soalnya banyak wahananya, kayak ada ayunan, terus ada panjat-panjatan, cocok banget buat anak 5 tahun ke bawah kayak anakku, menurutku aman juga. Nah untuk villa yang depan playground ini adalah villa yang ukurannya lebih kecil. Kalau villa yang ukurannya besar, dia tuh ada private poolnya dan itu start di harga 1,8 jutaan. Jadi kalian pilih aja mau villa yang mana. Oke, kita lanjut. Ini ada kolam renang ya. Dia tuh letaknya ada di sebelah playground dan di sebelah kamar kita tadi. Untuk kolam renangnya tuh ada 2, ada yang untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Besok kita akan renang, aku akan spill detailnya. Oke, sekarang tuh udah jam 6, jadi habis maghrib gitu, aku sama keluargaku mulai kumpul ke area lapangan yang ada di belakang villa tadi. Kayak yang aku bilang, di sini tuh nanti bakal ada acara api unggun sama bakar jagung bareng. Siapapun tuh boleh join, jadi kita langsung aja datang kumpul-kumpul ke sini. Terus kita tuh juga udah dapat voucher bakar jagung gratis untuk 1 pieces ya. Jadi kalau misal kalian nanti mau nambah, kalian bisa beli. Harga jagungnya itu 10 ribuan aja per piecesnya. Oh iya, kalau kalian mau barbekyuan di sini juga bisa, tapi sistemnya tuh kalian harus reserve dulu di resepsionis. Untuk harga paket barbekyunya itu start from 220.000 untuk 2 orang. Nanti kalau untuk 4 orang dan ke atas itu harganya beda lagi. Kemarin aku sempet tanya sama resepsionisnya, untuk barbekyunya tuh nanti bisa diantar juga ke kamar. Jadi kalian kalau mau tahu detailnya bisa langsung tanya aja ke resepsionisnya ya. Kemarin sih kita nggak pakai barbecue karena kita udah ambil barbecue di hotel sebelumnya ya. Kalau kalian belum lihat tadi di videoku sebelumnya. Nah kali ini kita mau nikmatin jagung bakar aja. Di sini tuh makin malam makin seru ya, karena para pengunjung itu pada kumpul semua di sini dan juga pada ngobrol-ngobrol lah. Pokoknya di sini kita bener-bener menikmati malam minggu ya, karena aku kesini tuh waktu malam minggu. Terus di sini anak-anak kecil juga bisa main kembang api gratis. Ini free loh, disediain sama si Moya Villanya itu. Kita tinggal ambil aja, jadi udah disediain. Terus kita ambil si kembang apinya, terus kita bakar di perapiannya, kan itu ada api unggun ya. Ini tuh menarik banget menurutku, karena anak-anak juga bisa nikmatin waktu di sini ya. Dan juga aku sangat salut sih sama pengelolanya, sama karyawannya juga. Bener-bener memikirkan apa aja sih yang mungkin cocok untuk quality time keluarga. Nah ini jagungnya udah matang dan jagungnya tuh manis loh, enak jagungnya. Ini anakku juga suka sampai habis 2 apa 3 gitu. Pokoknya kalian kalau kesini wajib nyobain bakar-bakar jagung di sini.
Karena ini udah menuju jam 9 malam dan acaranya juga udah mau selesai, jadi kita mau balik dulu ke kamar. Selamat pagi. Nah, ini dia suasana pagi di Moya Villa. Ini tuh masih jam 7 kurang. Kita mau siap-siap buat sarapan karena sarapannya itu start from jam 7 pagi ya. Ini aku sempat lihat-lihat suasana di sekitar sini. Adem banget, mungkin nggak yang adem banget kayak di Lembang gitu, nggak ya. Terus ini tuh musolanya ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau di sini tuh udah ada musolanya. Nah, ini kita mau sarapan tapi restonya belum buka karena emang kita masih jam 7 kurang, jadi jam 7 pas dia baru buka. Ini suasana paginya tuh enak banget, terus kita juga bisa jalan-jalan pagi di sekitar sini ya. Banyak banget pengunjung yang juga ajak anak-anaknya jalan pagi, bahkan ada yang bawa stroller juga di sini. Ini tuh bener-bener villa yang cocok banget buat keluarga menghabiskan liburan ya. Oke, karena udah jam 7 akhirnya restonya udah buka dan ini kita mau sarapan dulu. Ini tuh spot paling favorit ya buat orang-orang karena kalau duduk di sini kita bisa lihat semua area dari Moya Villa. Nah, ini aku tunjukin ya, nanti itu di sebelah kanan pojok itu ada villa yang paling besar yang aku bilang kemarin, start from 1,8 juta. Di situ udah ada private poolnya. Oke, kita lanjut sarapan dulu. Di sini untuk minumannya udah tersedia juga dari minuman dingin sampai minuman hangat. Terus di sini juga ada beberapa macam bubur ya, ada bubur mutiara, terus juga ada bubur sumsum juga. Dan di sini ada puding. Ini pudingnya enak banget buat anak kecil. Lalu ini juga ada roti-rotian, roti bakar dengan topping, dan di sini ada waffle. Nah, ini waffle-nya tuh enak banget, kalian wajib cobain deh kalau makan di sini. Lanjut, ini yang aku bilang tadi ada berbagai macam bubur ya, ada bubur sumsum, ada bubur mutiara, dan itu juga enak-enak semua. Terus ini ada buah-buahannya tuh ada pepaya sama semangka, tapi pepayanya manis banget. Kalian wajib coba juga kalau kesini. Terus kini juga ada egg corner ya. Di sini egg cornernya tuh kita tinggal minta aja kalau emang butuh telur, sama ada goreng-gorengan. Di sini ada risol bihun, gorengan tempe, juga ada nugget-nuggetan sama kentang goreng. Lalu juga ada sereal di sini buat anak-anak. Tapi sayang sih kalau ngambil sereal doang ya. Lanjut, di sini ada soto. Ini sotonya enak banget, seger, dan toppingnya tuh juga banyak ya. Kita tergantung sih mau kasih toppingnya berapa. Cuman ini toppingnya juga banyak, ada telur, ayam. Terus ada nasi goreng sama nasi putih. Nasi gorengnya sih lumayan enak juga. Terus ada ayam, ini ayam asam manis sama mie goreng dan capcay. Nah, ayamnya enak banget loh. Kalian juga wajib coba di sini. Ini makanan yang kita ambil. Ini kita ambil cemil-cemilan sama soto tadi aku bilang itu enak banget, dan waffle-wafflenya itu super enak ya. Aku nggak tahu itu bikinnya gimana karena itu enak banget. Untuk sarapannya aku sangat puas sih. Ini sarapannya juara menurut aku walaupun menunya itu sederhana. Nah, ini anakku sudah minta untuk berenang, jadi kita mau temenin dia renang dulu. Untuk kolam renangnya tuh yang kolam renang anak gak terlalu dalam ya, jadi seukuran dada atau perut anak usia 4-5 tahun. Terus di sini cuacanya nggak panas banget ya, cuman emang mataharinya tuh agak terik ya karena cerah. Dan itu dia pengalaman aku ketika nginep di Moya Villa and Resto. Menurutku villa ini tuh sangat juara di sisi pelayanan dan juga makanannya itu sangat enak. Jadi aku sangat merekomendasikan villa ini buat kalian staycation bareng keluarga. Oke, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.